Manomi, Reimai, Bapak Ibu Saudara, ada sukacita besar bagi saya untuk kali ini bisa berada di tengah-tengah Ibu Bapak Saudara dalam periode kemajelisan yang baru, dan hari ini berkesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara di sini dalam sebuah pelayanan yang diminta oleh Badan Pekerja Klasis sehubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan di jemaat ini, di mana Jemaat GKI Yahim akan menjadi tempat pelaksanaan sekolah Alkitab malam. Sekolah Alkitab malam ini dilakukan oleh Departemen Pembinaan Jemaat untuk membekali anggota sidi jemaat yang mempunyai kerinduan, yang mempunyai hasrat untuk terlibat dalam seluruh pekerjaan pelayanan gereja, di mana mereka ingin memoles potensi atau karunia-karunia yang diberi dengan mengkhususkan waktu untuk melakukan pendalaman terhadap bagian-bagian firman Tuhan yang dibutuhkan dalam pelayanan gereja. Karena itu untuk lingkungan tengah, baik lingkungan tengah darat maupun lingkungan tengah danau, jemaat-jemaat anggota sidi jemaat yang ingin mendalami firman Tuhan melalui sekolah Alkitab malam akan mengikuti materi pelajaran itu di jemaat Yahim. Dan tanpa disadari, jemaat ini sedang melakukan sebuah misi kerajaan Allah. Jemaat ini membekali banyak orang untuk juga akan melayani dalam gereja ini, yang juga dari pembekalan yang diberi oleh jemaat ini akan memberi dampak besar bagi kemuliaan Allah. Mazmur 29 yang kita baca tadi ini merupakan sebuah puisi indah yang ditulis oleh Raja Daud untuk menolong umat Tuhan yang membaca, untuk menolong umat Tuhan yang mendengar, supaya mereka benar-benar memahami apa itu suara Tuhan, betapa dahsyat dan hebatnya suara Tuhan. Dan Mazmur ini, melalui Mazmur ini meminta umat Tuhan untuk terus mengagumi kekuatan, kedahsyatan, kedirdayaan Allah dalam hidup umat manusia. Karena itu dari teks firman Tuhan ini, saya mengajak ibu bapak saudara kita bersama-sama hendak merenungkan 3 kebenaran yang akan menolong kita memahami suara Allah dalam badai. Dalam ayat 1 dan ayat 2 ada perintah untuk menyembah Allah. Rupanya pemazmur secara sadar mengungkapkan dan memberi sebuah ajakan. Ajakan itu bukan hanya kepada manusia, tetapi ajakan ini juga ditujukan kepada seisi penghuni surga.
Hai penghuni surgawi, muliakanlah Tuhan dan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, ada bahagian luar biasa dari ayat 1 ini yang mau saya ajak Ibu Bapak Saudara lihat. Mazmur ini mengajak kita, tetapi ungkapan dari Mazmur ini ditujukan kepada mereka yang mendengar seolah-olah mereka itu adalah penghuni surga. Dan siapakah pendengarnya? Siapakah pembacanya? Pembacanya adalah ibu bapak saudara dan saya. Pemazmur menyatakan bahwa ibu bapak saudara yang mendengar dan membacanya adalah penghuni surga. Ini adalah sebuah jaminan kepastian yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes 1 ayat 12 menyatakan, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ibu bapak saudara yang percaya kepada Yesus Kristus adalah penghuni atau makhluk surgawi. Karena iman percayamu kepada Kristus. Mazmur ini terkenal dengan penekanannya pada nama Tuhan. Dia menggunakan istilah dalam bahasa Ibrani yang menggunakan 4 huruf. Huruf Y, H, W, dan H. Yang dalam lafalan kita sehari-hari kita biasa sebut Yahweh. Tapi mereka tidak menyebut nama itu. Karena mereka merasa nama itu betapa khusus dan kudusnya. Dan orang Israel merasa bahwa mereka tidak layak untuk menyebut nama itu. Karena itu mereka menggunakan nama Adonai. Nah, istilah ini yang dipakai setiap kali kita membaca Mazmur. Kalau kita melihat ada tulisan dengan menulis semua kata Tuhan itu dengan huruf besar, sebenarnya itu adalah istilah yang dipakai YHWH atau Adonai. Itu yang dituliskan. Dan bagian ini, kata Adonai ini digunakan sebanyak 18 kali dalam 11 ayat dari Mazmur 29 ini. Saudara yang Kristus Yesus kasihi, pemazmur mengajak untuk wajib melakukan penyembahan, untuk mutlak menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu amat dahsyat. Tuhan itu hebat. Tuhan itu melebihi segala-galanya. Tidak ada satupun kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan. Ajakan pemazmur ini dia berhubungan erat dengan ucapan Tuhan terhadap umat Israel. Ajakan pemazmur ini sesungguhnya mencerminkan siapa itu Tuhan bagi mereka. Ajakan ini juga mau memberitahukan kepada mereka bahwa hanya Tuhanlah yang patut mereka puji dan sembah. Ajakan seperti ini, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat kita lihat pada kitab Keluaran pasal 20 ayat 3, 4, dan 5 yang sering kita ucapkan dalam 10 hukum. Demikian juga dalam Ulangan 5 ayat 7, 8, dan 9. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
jangan sujud menyembah kepadanya. Dan saya percaya ibu bapak saudara di sini tidak punya Allah lain kecuali Tuhan. Saya boleh tanya sesuatu ibu bapak? Ketika pagi bangun, siapakah yang lebih dulu saudara sapa? Halo? Terada suara. Dom pagi-pagi bangun itu dom sapa siapa? Ya? Macam don tar berani kah? Don sapa yang itu? Ya toh? Kamu sapa HP toh? Barang lain lupa bisa, tapi HP tidak bisa lupa. So sampai tengah jalan kembali lagi. Karena apa? Ada pesan-pesan lain di dalam. Kita diajak untuk mengutamakan Tuhan, tapi dalam praktek hidup sehari-hari, kadang bangun pagi terbilang selamat pagi Tuhan. Terima kasih sujaga saya. Malam ini saya tidak tahu apa-apa, kayak orang mati. Tapi saya sadar pagi ini sudah bangun. Mengapa bisa bangun? Karena Tuhan, sumber hidup, mengizinkanku hidup, maka hidupku penuh syukur kepadanya. Ada juga yang bisa satu hari terbaca Alkitab, tapi kalau baca WA, baca chattingan pribadi, anak jatuh juga dia terlihat. Di bagian ini saya mau mengajak ibu bapak saudara, mari kita secara sadar melihat siapakah yang menjadi Tuhan bagi kita. Kalau Allah Tuhan itu menjadi Tuhan kita, maka dialah yang menjadi terutama dalam hidup kita. Kalau genggaman yang ada di genggaman kita ini yang menjadi Tuhan bagi kita, maka kita punya waktu juga lebih banyak sama dia. Dan dengan demikian kita telah melakukan ada Allah lain di hadapan Allah kita. Kalau ada begitu belum terlambat, bertobat sudah. Kembali. Yang itu kau tunggu dulu, nanti kemudian. Hal yang kedua dari bagian Mazmur ini, pemazmur mau menggambarkan suara Tuhan atau suara Allah yang maha dahsyat. Suara Tuhan yang maha dahsyat ini diungkapkan oleh pemazmur dalam ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Mulai dari ayat 3 itu kita lihat pada bagian ini dia mengulangi sebanyak 7 kali tentang suara Tuhan. Pemazmur mau menunjukkan betapa kuat kuasa Allah itu nampak, Tuhan itu nampak melalui suaranya. Dan melalui suaranya dia menjadikan segala sesuatu. Melalui suaranya dia menunjukkan kedahsyatan kuasanya. Kita di Sentani pernah mengalami suara Tuhan. Mungkin ada yang bilang, tontra dengarmu. Tidak. Peristiwa banjir bandang yang dialami oleh orang Sentani itu menunjukkan tentang kedahsyatan Tuhan. Karena itu pemazmur dia mengungkapkan tentang suara Tuhan yang besar itu. Dia nyatakan kedahsyatan suara Tuhan itu dalam ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Diungkapkan. Dan suara Tuhan yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan yang dahsyat kuasanya, yang mendapat ruangan
dalam setiap pribadi hidup kita dan harus juga mendapat ruang yang cukup dalam setiap persekutuan keluarga kita, juga dalam persekutuan jemaat. Firman Tuhan hendaknya mendapat ruang yang lebih luas dalam hidup kita. Karena itu dalam ayat 3 dia katakan, suara Tuhan di atas air. Sementara orang-orang Israel ini tidak sama dengan orang Sentani. Kalau orang Sentani, orang Depapre, orang Yotefa, don biasa dengan air. Tapi orang Israel ini don terbiasa di air. Dong ada di tempat yang kering. Tetapi bagaimana pemazmur beritahu suara Tuhan di atas air? Karena mereka punya pengalaman tentang menyeberangi air. Baik menyeberangi Laut Kolsum maupun juga menyeberangi Sungai Yordan. Bagaimana Allah menunjukkan kuasanya, sehingga ketakutan mereka menjadi hilang dan lenyap. Ibu bapak saudara, walaupun bagian ini ada hubungannya dengan demonstrasi kuasa Tuhan yang ditunjukkan melebihi kuasa-kuasa lain, tapi saya tidak mau bicara bagian itu. Saya mau memberitahukan bahwa pemazmur mau menggambarkan betapa firman Tuhan itu berkuasa dan suara Tuhan adalah firman-Nya. Yang hari ini firman itu ada dalam bentuk tulisan dan bahasa kita manusia. Sebagai penutur bahasa Indonesia, kita dapat melihatnya pada Alkitab kita masing-masing. Tapi persoalannya, seberapa besar firman itu memimpin dan mengendalikan hidup kita. Banyak orang kadang menggunakan moto hidup dengan Mazmur 119 ayat 105. Begitu orang tanya Mazmur 119 ayat 105, dengan gampang dia ucapkan, firman-Mu itu pelita dan seterusnya sampai kaki kami terakhir. Tetapi pada kenyataan hidupnya, kadangkala firman Tuhan menjadi berikut. Ketika ada persoalan, untuk menenangkan hati, datang mencari firman. Tidak salah, itu benar. Itu tidak salah. Tetapi marilah kita terus mau membina relasi kita dalam percakapan dengan Tuhan. Kita berdoa berbicara kepada Tuhan, tapi kita mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Sehingga dalam apapun yang kita lakukan, firman Tuhan memimpin, firman Tuhan menyelesaikan, firman Tuhan menuntun, firman Tuhan membereskan segala masalah kita. Hal yang ketiga ada dalam ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9. Bagaimana suara Tuhan atas ciptaan-ciptaan. Suara Tuhan yang dahsyat itu digambarkan oleh pemazmur dalam beberapa gambaran. Ada 8 gambaran tentang kedahsyatan Tuhan yang ada hubungannya dengan alam semesta. Bagaimana suara Tuhan yang dahsyat itu bisa mematahkan pohon aras Libanon. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam sebuah perjalanan pada tahun 2008 dan 2022, saya menemukan pohon yang namanya pohon aras itu. Dan betapa saya heran dan kagum karena melihat lingkar batang pohon itu dengan cabang-cabangnya yang kokoh dan kuat. Dan ketika membaca bagian ini, saya menjadi paham bahwa walaupun mereka menganggap pohon itu kuat, besar, tetapi dia tidak mampu menahan suara Tuhan. Apapun kekuatan Tuhan melebihi kekuatan itu. Pemazmur juga menggambarkan bagaimana gunung Libanon
melompat-lompat seperti anak lembu. Itu berarti suara Tuhan bisa menggetarkan, bisa menggoyahkan, bisa merubah, bisa mengubah. Dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan, seperti kata Yesus, jikalau imanmu sebesar biji sesawi, maka engkau akan memerintahkan kepada gunung itu, beranjaklah dan benamkanlah dirimu di lautan. Maka itu akan terjadi. Ini tentang bagaimana kita memberi firman Tuhan memimpin hidup kita, maka kuasa Tuhan akan kita alami. Kita diingatkan untuk terus menyembah Allah Tuhan Adonai sebagai kekuatan dalam hidup kita. Kita juga diajak melalui firman Tuhan ini untuk memberi seluruh perhatian kita kepada suara Tuhan, sebab suara Tuhan adalah firman-Nya, dan biarlah kita mau mendengar suara Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Keluaran 20, kalau umat Israel mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka mereka akan menjadi berkat. Tetapi mereka mengabaikan firman Tuhan, maka mereka akan menerima kutuk. Tentang kutuk dan berkat dalam Keluaran 28. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes 14 ayat 23, dia berkata, jikalau seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa Ibu Bapak Saudara. Hanya dengan merenungkan firman Tuhan, dengan memberi perhatian dan melakukan apa kata firman, Yesus memberi jaminan dia bersama Bapa akan datang diam bersama-sama dengan orang itu. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perintahku, kata Yesus. Firman yang kamu dengar bukan dariku, tetapi atau melainkan dari Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Kristus Yesus kasihi, mari kita terus mau memberi diri kita untuk dipimpin oleh firman Allah, dan biarlah Tuhan menjadi Allah yang kita sembah, kita sujud kepadanya, dan biar dialah yang mengendalikan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Onomi Reimai.